8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 1. Gu Yusheng berhenti sampai ia selesai menuangkan segelas penuh anggur. Ia meletakkan botolnya di atas meja di sebelahnya dan melihat pada Jiang Qianqian, kemudian bertanya, apakah kau benar-benar menginginkan permintaan maafnya? Jiang Qianqian selalu saja mengambil keuntungan dari kekuasaan kakaknya untuk mengganggu orang lain di sekolah, maka ketika Gu Yusheng bertanya, ia menaikkan dagu dan mengangguk untuk menunjukkan ketetapan hatinya. Gu Yusheng mengangguk kembali, dan pada detik berikutnya ia menoleh kepada Qin Ziai dan berkata, maka engkau minta maaflah kepadanya. Dengan rokok masih di mulutnya, suaranya sedikit teredam, tetapi masih bisa didengar oleh semua orang di dalam ruangan. Apa yang dikatakan Gu Yusheng membuat Su Wenwan sadar dari keterkejutannya dan bertanya, mengapa Xiaowei harus meminta maaf, bukan dia yang seharusnya disalahkan. Karena rasa sayangnya pada Su Wenwan, Wu Hao juga peduli pada teman-teman Su Wenwan, maka ia pun mencoba membujuk Gu Yusheng. Kakak Seng. Diam. Gu Yusheng memiringkan kepalanya sedikit dan menjawab Wu Hao dan Su Wenwan dengan suara berat, kemudian mengulangi kata-katanya pada Qin Ziai. Kau minta maaflah padanya. Ketika Jiang Qianqian memintanya untuk minta maaf, Qin Ziai tidak merasakan apa-apa selain kemarahan. Ia tidak pernah berpikir jika Gu Yusheng akan menentangnya, tidak juga ia pernah berpikir bahwa Gu Yusheng akan menendangnya ketika ia terpuruk. Qin Ziai tidak menangis, bahkan ketika rambutnya ditarik dengan sangat menyakitkan oleh Jiang Qianqian, tetapi ia menangis ketika ia mendengar apa yang dikatakan Gu Yusheng. Pada saat itu, Gu Yusheng masih sangat muda, tapi ketika ia mengulangi kata-katanya untuk kedua kali, keangkuhan dan kehormatannya dapat dirasakan. Qin Ziai sangat sedih, tetapi ia juga takut pada Gu Yusheng maka ia menaikkan gelasnya sambil gemetar. Sebelum ia berbicara, Gu Yusheng, berdiri tepat di sebelahnya, tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya dan menariknya hingga mencipratkan anggur ke muka Jiang Qianqian. Diiringi teriakan kencang dari Jiang Qianqian, Qin Ziai ditarik ke belakang Gu Yusheng sebelum ia tersadar dari keributan yang tiba-tiba. Qin Ziai melihat Gu Yusheng mengambil sebuah kursi dan menghantamkannya ke kepala kakak Jiang Qianqian, sambil berteriak, baiklah, engkau ingin permintaan maaf, inilah permintaan maafku, apakah sudah cukup? 1 detik sebelumnya, Gu Yusheng membuat Qin Ziai meminta maaf, dan pada detik berikutnya, ia memukul kakak dari Jiang Qianqian untuk Qin Ziai. Ia sangat tidak dapat diduga sehingga semua orang yang ada dalam ruangan merasa kaget. Ketika menyadari apa yang terjadi di depan mereka, beberapa dari mereka memilih untuk membantu kakak Jiang Qianqian sementara sebagian lagi mendukung Gu Yusheng. Perkelahian ini dimulai di antara dua grup. 8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 2. Sejak pertama kali Qin Ziai melihat Gu Yusheng, ia sudah suka padanya. Tetapi malam itu, melihatnya dengan angkuh berjuang untuknya, jantungnya berdetak sangat cepat. Setelah waktu yang sangat lama, Qin Ziai menyadari bahwa detak jantungnya yang cepat itu artinya ia berada dalam masalah. Saat perkelahian berakhir, Gu Yusheng, Wu Hao, dan yang lainnya baru saja hendak pergi, tetapi Qin Ziai masih berdiri dengan tatapan kosong pada sebuah sudut di mana Gu Yusheng mendorongnya tadi. Gu Yusheng berjalan ke pintu, kemudian kembali ke restoran di mana ia melihat Qin Ziai masih berdiri dengan kaku. Gu Yusheng menepuk kepala Qin Ziai dan berteriak, hai, sayang, mari kita pergi. Ia memanggilku sayang. Qin Ziai menundukkan kepalanya yang bersemu merah dan mengikuti langkah Gu Yusheng keluar. Di luar restoran barat itu, Gu Yusheng memanggil sebuah taksi, dan mereka pergi ke rumah Gu Yusheng bersama-sama. Tidak ada siapapun di vilanya. Gu Yusheng menyalakan lampu, mencari kotak P3K dan melemparkannya pada Su Wenwan untuk mengobati luka Wu Hao. Namun, Gu Yusheng tidak peduli dengan luka-luka pada tubuhnya sendiri. Ia mengambil rokok dari atas meja teh, tetapi ketika ia hendak menyalakannya, ia melihat Qin Ziai, yang sedang duduk di kursi dengan wajah serius. Gu Yusheng terdiam beberapa saat dan segera menyalakan rokoknya, kemudian pergi ke dapur dan membawakan secangkir jus untuk Qin Ziai. Ia meletakkan jus itu di depan Qin Ziai, tapi sebelum ia berbicara, ia melihat cahaya yang menyilaukan berkedip-kedip di luar, di balik tirai. Ia mengerutkan dahi, mengangkat kepalanya untuk melihat keluar, lalu berkata pada Wu Hao dengan keras, Hao Zi, ayahku pulang. Bawa mereka keluar dari pintu belakang.
Mendengar itu, Wu Hao segera berdiri, menarik Su Wenwan, dan melambai pada Qin Xiai, kemudian berlari melalui pintu belakang dengan gerakan yang cepat dan berpengalaman. Ketika mereka berlari menuju halaman belakang, Su Wenwan menyadari tas tangannya tertinggal di dalam rumah, tetapi Wu Hao menggenggam tangannya dengan kencang dan menariknya untuk terus berlari, katanya, mungkin di hari lain saja. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kita akan mati di dalam sana. Mati di dalam sana. Kata-kata yang Wu Hao sampaikan pada Su Wenwan di restoran tadi kembali muncul dalam benak Qin Xiai. Ayahnya selalu memukuli dia dan ibunya ketika pulang ke rumah, dan ayahnya memukul mereka dengan parah. Qin Xiai perlahan menghentikan langkah kakinya, dan setelah melihat kembali pada villa yang megah itu, Qin Xiai pun berputar dan berlari kembali. Pintu belakang belum ditutup saat mereka pergi tadi. Qin Xiai berjalan memasuki villa dengan diam-diam, tetapi sebelum ia sampai di ruang keluarga, ia mendengar suara seseorang yang dipukul dan teriakan dari seorang lelaki parubaya, "Kau menghancurkan suasana hatiku, aku akan memukulmu sampai mati. Kau adalah sebuah bencana, sama seperti ibumu. Dasar kau brengsek, masih bersembunyi, akan kutendang kau sampai mati." 63 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi 3. Terdengar suara benturan, diikuti suara gelas jatuh berserakan di lantai. Qin Xiai terdiam sejenak, dan pada detik berikutnya, ia berlari masuk ke dalam ruangan. Qin Xiai melihat seorang lelaki parubaya memegang tongkat golf, melangkah maju ke arah Gu Yusheng. Qin Xiai tak pernah menganggap dirinya seorang gadis yang pemberani, tetapi ketika ia melihat peristiwa ini, ia bergegas menghampiri Gu Yusheng tanpa berpikir dan menutupi Gu Yusheng dengan tubuhnya sendiri. Tubuh Gu Yusheng tampak kaku untuk beberapa saat, kemudian ia berteriak pada Qin Xiai, "Apakah kau tuli? Aku bilang pergi, mengapa kau kembali? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Sambil menyalahkan Qin Xiai, Gu Yusheng menarik Qin Xiai ke dalam pelukannya, menahan tongkat golf yang diayunkan ayahnya menggunakan punggungnya. Gu Yusheng lah yang dipukuli oleh ayahnya, tetapi Qin Xiai yang merasakan sakit yang luar biasa dalam hatinya. Qin Xiai ingin menggeliat keluar dari pelukan Gu Yusheng, tetapi ia malah mendekapkan lengannya lebih erat untuk mencegah Qin Xiai bergerak. Gu Yusheng berkata, "Ayahku akan memukul siapa saja, tidak peduli siapapun itu, ketika ia seperti ini. Jika kau terus bergerak, kau akan menjadi sasaran berikutnya." Ia melanjutkan, "Tidak bisakah kau diam saja? Jangan bergerak." Meskipun ia sambil menyalahkan Qin Xiai, Gu Yusheng tetap melindunginya agar tidak terluka, bahkan oleh sedikit pun pukulan kemarahan ayahnya. Mungkin karena adanya Qin Xiai, Gu Yusheng tidak bisa menyelamatkan diri dari kekerasan ayahnya dan ia menanggung banyak sekali kesakitan. Qin Xiai tak tahan untuk tidak memohon belas kasihan ayahnya, tetapi semakin ia memohon, semakin ganas ia memukul Gu Yusheng, ia bagaikan benar-benar menjadi gila. Akhirnya, Qin Xiai berhenti mengatakan apapun, dan mulai terisak. "Kau persis seperti ibumu, membawa pulang pelacur kecil bahkan di usiamu saat ini." Gu Yusheng mengacuhkan saja ayahnya sambil ia terus melemparkan siksaan kepada Gu Yusheng, tetapi ketika sampai pada Qin Xiai, Gu Yusheng tiba-tiba menjawab, "Tutup mulut busukmu. Ia bukan seorang pelacur." Merasa terganggu dengan teriakan Gu Yusheng, ayahnya memukulnya lebih kejam lagi. Dengan segala kekerasan hatinya, Gu Yusheng tidak mengeluarkan suara, meskipun ia merasa sungguh sakit. Pada akhirnya, ketika ayahnya merasa lelah dan pergi, seluruh ruangan kembali menjadi tenang seperti semula. Ruangan yang semula besi dan rapi saat Qin Xiai pertama kali masuk, pada saat itu, menjadi begitu berantakan seperti habis dirampok. Gu Yusheng melepaskan Qin Xiai tanpa berkata-kata, mengais-ngais kotak rokoknya di antara barang-barang yang berantakan, kemudian meninggalkan villa. Karena Qin Xiai tidak pernah melihat peristiwa seperti itu, ia tinggal sejenak di sana dan tertegun. Ketika ia sudah tersadar kembali dari ketakutannya, ia keluar dengan air mata mengalir dan mencari Gu Yusheng di halaman. Setelah cukup lama, ia menemukan Gu Yusheng berbaring di suatu titik paling jauh di taman, memandangi bintang-bintang di langit dengan rokok di mulutnya. Gu Yusheng tahu ketika Qin Xiai datang, tetapi ia tidak bergerak untuk melihatnya. Qin Xiai berdiri dan memandang Gu Yusheng untuk waktu yang lama, kemudian berlutut di rumput, bertanya dengan lembut, "Apakah engkau baik-baik saja?" Sambil bertanya,
Air matanya mengalir, dan ia melihat, pada kulit Gu Yuseng, di balik pakaiannya yang compang camping karena ayahnya, memar di semua bagian, baik luka-luka yang baru, maupun luka-luka yang sudah mulai memudar. 64-8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 4. Air mata Qin Ziai tiba-tiba mengalir seperti sungai dengan tanggul yang bocor, menetes ke bawah satu persatu. Mengapa engkau menangis? Apakah kau dipukuli oleh ayahku? Sambil mengatakan ini, Gu Yuseng mengerutkan alisnya. Qin Ziai menggelengkan kepalanya, tetapi air matanya masih terus mengalir. Gu Yuseng memandangnya dari atas ke bawah dengan rokok masih tetap di mulutnya, kemudian ia menjadi lebih santai setelah yakin bahwa Qin Ziai tidak dipukuli, dan berkata, jangan menangis. Qin Ziai menangis untuk Gu Yuseng, tapi Gu Yuseng terlihat begitu santai, seolah ia tidak baru saja dipukuli oleh ayahnya, maka Qin Ziai merasa semakin tertekan dan menangis lebih keras dan lebih keras lagi. Sayang, apakah kau mencoba menarik perhatianku saja dengan menangis seperti ini? Gu Yuseng membuat lelucon agar Qin Ziai tertawa. Namun, semakin Gu Yuseng berpura-pura tidak peduli, semakin Qin Ziai merasa tertekan, dan semakin keras tangisannya. Sayang, aku sudah bilang bahwa aku tidak tahu bagaimana meredakan emosimu, tetapi aku tahu bagaimana membawamu ke atas ranjang. Mengapa ia selalu melakukan itu? Setiap kali ia berbicara padaku, ia tidak pernah lupa untuk menggodaku. Qin Ziai tersipu, dan air matanya perlahan mulai berkurang. Sayang, apakah kau masih menangis? Jika kau tetap menangis, dengan pasti aku akan membawamu ke ranjang, sekarang juga. Sambil mengatakan itu, ia membuang rokoknya, dan berbalik, berpura-pura akan menyergapnya. Qin Ziai ketakutan dan segera berdiri, lalu mundur beberapa langkah saat tangisannya mulai reda. Gu Yuseng menundukkan kepalanya dan tersenyum, kemudian berbaring di rumput, mengeluarkan rokok, menyalakannya, memandang langit malam, dan mengisap rokoknya. Setelah pulih dari tersipu-sipu dan jantung berdetak cepat yang disebabkan oleh pembicaraan mesum Gu Yuseng, Qin Ziai melihat padanya sambil menggigit bibirnya, tidak yakin apakah ia harus pergi atau tidak. Setelah beberapa saat, akhirnya Qin Ziai bertanya, perlukah aku membawamu ke rumah sakit? Tidak, aku sudah biasa dengan ini semua. Gu Yuseng meniupkan sebuah cincin asap yang indah dengan tenang. Sudah biasa dengan ini, apakah itu berarti ayahnya sering memukulinya? Qin Ziai tidak tahan untuk memalingkan matanya pada kulitnya yang terbuka, dan matanya menjadi basah kembali ketika ia melihat goresan dan luka-luka pada kulitnya. Gu Yuseng tidak melihat kepada Qin Ziai, tapi ia menepuk rumput, sepertinya ia sudah menebak bahwa Qin Ziai akan menangis lagi, dan berkata, duduklah di sini sejenak bersamaku, dan aku akan mengantarmu pulang. Karena Qin Ziai begitu menyukai Gu Yuseng, setiap kali ia melihat Gu Yuseng, ia akan menjadi gugup, detak jantungnya akan meningkat, dan akan ada ribuan kata yang ingin ia katakan, namun ia tidak tahu di mana harus memulainya. Gu Yuseng selalu irit dalam berkata-kata, maka ia hanya merokok di dalam keheningan. Mereka tetap terdiam untuk waktu yang lama, dan ketika Qin Ziai merasa ini sudah terlalu malam dan ia harus pulang, tiba-tiba Gu Yuseng bertanya, sayang, apakah kau punya sebuah mimpi? Sebuah mimpi. Sebagai seorang pelajar tingkat pertama di sekolah menengah, Qin Ziai merasa mimpinya masih terlalu jauh di masa depan, maka ia tiba-tiba kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tampaknya Gu Yuseng tidak menginginkan jawabannya, karena ia menyalakan rokok lagi setelah beberapa saat dan berkata, sayang, tahukah engkau apa mimpiku? Qin Ziai takkan pernah lupa apa yang Gu Yuseng katakan padanya malam itu. Penampilannya yang acuh tak acuh menjadi benar-benar lembut pada saat itu. Mimpi yang ia ceritakan pada Qin Ziai adalah sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan, sesuatu yang hanya ada dalam novel dan film seri televisi. Mimpi Gu Yuseng adalah alasan mengapa Qin Ziai mencintainya hingga 8 tahun, sejak dari hari itu. Karena mimpi itu juga, Qin Ziai tidak tertarik kepada lelaki lain. 65-8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi. 5. Gu Yuseng terus memandang langit malam itu, tetapi setelah ia mengarahkan pertanyaannya pada Qin Ziai, wajahnya menjadi sangat serius. Ia melanjutkan berbicara dengan suara yang sangat jelas, rendah dan kuat, aku punya mimpi yang patriotik. 1. Bersifat cinta tanah air. Gu Yuseng meletakkan rokok pada mulutnya,
mengisapnya dengan sangat perlahan, dan meniupkan cincin asap, lalu mengulanginya lagi dengan wajah yang sangat serius, sebuah mimpi untuk mempertahankan setiap inci dari negeri ini dengan daging dan darah. Setelah sebuah jeda, mungkin karena ia khawatir Qin Xiai tidak paham, ia mengganti penjelasannya. Artinya, untuk menjaga negara kita dengan seluruh hidupku. Ketika Gu Yuseng menanyakan Qin Xiai apakah Qin Xiai tahu mimpinya, bermacam jenis mimpi terlintas dalam benak Qin Xiai. Mimpi untuk belajar di Harvard, menjadi ilmuwan terkenal, atau menjadi tokoh termuda dan tersukses dalam dunia bisnis, tetapi ia tak pernah berpikir bahwa mimpinya adalah untuk mempertahankan setiap inci dari negeri ini dengan daging dan darah dan untuk menjaga negara ini dengan hidupnya. Mungkin karena Gu Yuseng telah mengatakan 3 kalimat berturut-turut dan tidak ada tanggapan dari Qin Xiai, ia pun memalingkan kepalanya untuk melihat pada Qin Xiai. Ketika ia melihat Qin Xiai sedang memandangnya dengan tatapan bingung, ia pun tercengang dan balas memandang Qin Xiai untuk waktu yang lama. Gu Yuseng tiba-tiba tersadar ketika debu rokok terjatuh ke wajahnya, lalu ia membersihkan wajahnya dengan canggung, memalingkan matanya dari Qin Xiai, dan menjernihkan suaranya, lalu berkata, "Aku ingin menjadi seorang tentara di baris depan, untuk melindungi ibu pertiwi kita seperti yang dilakukan tentara-tentara pada film dokumenter anti-teroris yang kita tonton di sekolah." Qin Xiai pernah menonton film dokumenter tersebut. Menjinakkan bom waktu dalam 30 detik, bertarung tanpa rasa takut melawan teroris bersenjata, pergi berpatroli di mana manusia dipotong-potong oleh para penjahat dan mati di rumah sakit. Dalam dokumenter itu, setiap kata yang diucapkan oleh para tentara sebelum berangkat menjalankan misi, adalah kata-kata terakhir mereka, karena orang yang tersenyum pada detik ini, dapat meninggal kapan saja selama perjalanan misi mereka. Mereka benar-benar mengorbankan hidup mereka untuk membela negara. Gu Yuseng menceritakan banyak tentang mimpinya kepada Qin Xiai. Katanya ia ingin menjaga ibu pertiwi dari serangan negara-negara lain. Ia juga berkata bahwa kedamaian di sebuah negara harus dibayar, harganya adalah kehidupan, dan ia bersedia menyerahkan hidupnya untuk negara ini. Pada saat itu, melihat Gu Yuseng bercerita tentang mimpinya dengan seserius itu, Qin Xiai merasa seperti darah di seluruh tubuhnya mendidih. Qin Xiai tidak pernah membayangkan bahwa mimpi yang patriotik itu akan muncul dalam hati seorang lelaki yang tampak sangat elegan, selalu mengatakan kata-kata mesum, dan berpura-pura tak peduli terhadap kekerasan rumah tangga yang dilakukan ayahnya. Selanjutnya bab 66 8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi 6.